Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita masih melanjutkan bab lingkaran dan garis singgung untuk video bagian yang kelima. Kita langsung saja ke tujuan pembelajaran video yang kelima ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menentukan kedudukan dua lingkaran. Apakah kedudukannya itu nanti saling berpotongan, saling bersinggungan, kemudian tidak berpotongan maupun tidak bersinggungan, maupun yang terakhir bisa juga kedudukannya itu saling konsentris dan berhimpit. Kita langsung bahas saja mulai dari yang pertama. Dua buah lingkaran dikatakan saling berpotongan. Nah, ini untuk berpotongan nanti dibagi jadi dua, ada berpotongan di dalam dan ada juga berpotongan di luar. Kapan dikatakan berpotongan di dalam? Ini gambarnya. Dikatakan berpotongan di dalam jika pusat lingkaran pertama atau P1-nya itu berada pada lingkaran kedua atau sebaliknya. Jadi, ketika ada pusat lingkaran P1 ini berada di dalam lingkaran kedua, di dalam lingkaran ya untuk pusatnya, itu dikatakan berpotongan di dalam. Kemudian dikatakan berpotongan di luar jika pusat lingkaran pertama atau P1 itu tidak berada pada lingkaran kedua. Ini lingkaran keduanya tidak memuat pusat dari P1. Maka ini dikatakan berpotongan di luar. Dia tetap berpotongan di dua titik A sama B, ini juga A sama B, tetapi pusatnya ketika berada di lingkaran yang lain dikatakan berpotongan di dalam, ketika di luar maka disebut berpotongan di luar. Untuk mencari kapan sih suatu lingkaran, dua lingkaran ini dikatakan saling berpotongan, nanti dicek dulu diskriminannya apakah bernilai lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 atau kurang dari 0. Nah, di sini disebutkan dua lingkaran dikatakan saling berpotongan apabila nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0. Jadi ketika diskriminan itu sama dengan positif, maka dikatakan dua lingkaran itu saling berpotongan. Untuk lebih memahami dua buah lingkaran saling berpotongan, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tunjukkan bahwa kedudukan dua lingkaran, ada lingkaran pertama yang memiliki persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 9, dan persamaan kedua yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 6y ditambah 9 sama dengan 0 saling berpotongan. Jika saling berpotongan, tentukan titik potong kedua lingkaran tersebut. Nah, di sini kita cek dulu apakah benar lingkaran 1 dan lingkaran 2 ini berpotongan. Untuk mencari diskriminan, perlu dieliminasi persamaan lingkaran 1 dengan menggunakan persamaan lingkaran yang lainnya. Jadi untuk mencari diskriminan, langkah pertama nanti kita kurangkan lingkaran pertama dikurangi dengan persamaan lingkaran kedua. Atau bisa juga kalian mengurangkan lingkaran kedua dikurangi dengan lingkaran pertama. Nanti hasilnya sama saja. Yang penting ketika melakukan eliminasi, kita kurangkan lingkaran yang satu dengan persamaan yang lainnya. Kalau di contoh di sini saya kurangkan L1 dikurangi L2, tetapi kalian bisa menghitung juga nanti L2 dikurangi L1, nanti akan ketemu persamaan yang sama. Di sini L1-nya memiliki persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 9, tandanya dikurangi, maka di sini dikurangi. Untuk persamaan lingkaran yang kedua, x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 6y ditambah 9. Kemudian yang belakang ini karena tandanya negatif, kita keluarkan dari dalam kurung sehingga diperoleh
X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 9, ini negatif ketemu positif jadinya negatif, negatif ketemu positif jadinya negatif lagi, ada negatif ketemu negatif jadinya positif, kemudian negatif ketemu positif jadinya di sini negatif. Ini jadi positif sama positif ya, karena semula negatif ketemu negatif, maka jadinya positif sama positif. Setelah kita jabarkan, maka kita kumpulkan yang memiliki variabel yang sama. X kuadrat dikurangi X kuadrat itu habis, kemudian Y kuadrat dikurangi Y kuadrat itu habis, 6X kita tulis tetap 6X, kemudian 6Y juga tetap 6Y, yang tidak memiliki variabel kita kumpulkan jadi 1, negatif 9 dikurangi negatif 9, ketemunya negatif 18. 6X ditambah 6Y dikurangi 18, ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 6. Semua suku yang ada di sini dibagi dengan 6. 6X dibagi 6 itu X, 6Y dibagi 6 itu Y, kemudian 18 dibagi 6 itu 3. Sehingga diperoleh persamaannya X ditambah Y dikurangi 3. Setelah kita memperoleh persamaan yang baru, yaitu X ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0, maka kita cari nilai X-nya. Kita membuat X menjadi X sama dengan, maka yang tidak mengandung variabel X pindah ke ruas sebelah kanan. Semula plus Y jadinya negatif Y, kemudian semula negatif 3 jadinya plus 3. Jadi diperoleh X sama dengan negatif Y ditambah 3. Bentuk ini bisa kita ubah jadi 3 min Y. Yang bagian positifnya ditaruh di depan. Ini antara yang depan sama yang belakang, maksudnya sama saja. Kemudian, kita kan sudah memperoleh bahwa nilai X-nya itu 3 dikurangi Y. Maka, kita substitusikan nilai X yang sudah diperoleh itu ke salah satu persamaan lingkaran. Tadi kita punya 2 persamaan lingkaran, boleh disubstitusikan ke lingkaran yang pertama, boleh juga disubstitusikan ke lingkaran yang kedua. Di sini saya pilih untuk lingkaran yang pertama, persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Maka tinggal kita ganti saja, ketika ketemu X, kita ganti dengan 3 dikurangi Y. Sehingga di sini X kuadrat menjadi 3 dikurangi Y dikuadratkan. Kalau untuk yang belakang, Y kuadrat tetap Y kuadrat, kemudian di sini ada 9, berarti kita pindah ruas, semula di ruas sebelah kanan, diganti jadi berada di ruas sebelah kiri. Kemudian kita jabarkan yang ada di dalam kurung, 3 dikurangi Y dikuadratkan itu hasilnya 9 dikurangi 6Y ditambah Y kuadrat. Plus Y kuadrat ini masih sama, negatif 9 juga masih sama. Setelah itu, kumpulkan yang memiliki variabel yang sama. Di sini ada Y kuadrat ditambah Y kuadrat, artinya 1 ditambah 1 itu 2, sehingga menjadi 2Y kuadrat dikurangi 6Y. 9 dikurangi negatif 9 hasilnya 0, maka di sini tidak usah ditulis. Sehingga bisa kita simpulkan, sekarang kita memperoleh persamaan kuadrat dengan variabel Y, yaitu 2Y kuadrat dikurangi 6Y sama dengan 0. Kemudian dari persamaan kuadrat ini, bisa kita lihat bahwa nilai A-nya itu 2, A itu yang berada di depan variabel Y kuadrat. Kemudian untuk nilai B-nya itu yang berada di depan variabel Y, dan untuk C-nya itu yang tidak mengandung variabel. Karena di sini tidak ada, maka kita anggap C-nya itu 0. A-nya itu 2, kemudian B-nya negatif 6, dan C-nya itu 0. Setelah diperoleh nilai A, B, dan C-nya, kita substitusikan atau kita hitung nilai diskriminannya untuk mengetahui apakah nanti diskriminannya itu nilainya kurang dari 0, sama dengan 0, atau lebih besar dari 0. Rumus untuk diskriminan itu masih sama, B kuadrat dikurangi 4AC. Tinggal kita substitusikan, B-nya itu negatif 6,
Berarti negatif 6 kuadrat dikurangi 4AC. A-nya itu 2, C-nya itu 0. Kalau dikalikan dengan 0, otomatis nilainya itu 0. Sehingga kita peroleh negatif 6 dikuadratkan, itu hasilnya 36. 36 itu bilangan positif. Karena diskriminannya lebih besar dari 0, maka kita bisa menyimpulkan dua lingkaran tersebut saling berpotongan. Kemudian yang ditanyakan kan tidak hanya sampai di dua lingkaran itu berpotongan atau tidak, tetapi kita harus menentukan titik potongnya itu di mana saja. Maka setelah kita tahu kalau dua lingkaran itu saling berpotongan, langkah berikutnya kita mencari titik potong. Untuk mencari titik potong ini, kita kembali ke persamaan kuadrat dengan variabel Y tadi yang sudah diperoleh, yaitu 2Y kuadrat dikurangi 6Y sama dengan 0. Kemudian, bentuk ini kita faktorkan, sama-sama mengandung variabel Y, maka bisa kita keluarkan Y-nya, bentuk 2Y kuadrat dikurangi 6Y bisa diubah jadi Y dalam kurung 2Y dikurangi 6. Kalau kita hitung, Y dikalikan 2Y itu kan sama saja dengan 2Y kuadrat. Kemudian untuk 6-nya, 6 dikalikan Y itu negatif 6Y. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan, bisa difaktorkan, Y-nya itu sama dengan 0 untuk Y1-nya. Dan untuk yang kedua, 2Y dikurangi 6 sama dengan 0 diperoleh Y2-nya itu 3. 3 berasal dari mana? Dari 6 dibagi 2. Maka setelah ini kita bisa memperoleh Y1-nya itu 0 dan Y2-nya itu 3. Kita sudah memperoleh Y1 sama Y2. Kemudian untuk mencari X1 dan X2-nya, kita substitusikan lagi Y1 ini ke dalam salah satu persamaan lingkaran. Tadi kita punya dua persamaan lingkaran, boleh pilih salah satu. Di sini yang saya pilih yang lingkaran pertama. Karena kalau dilihat itu jauh lebih sedikit. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Ketika ketemu Y, maka diganti dengan nilai Y1 untuk mencari X1-nya. Maka diperoleh Y kuadrat sama dengan ini diganti dengan 0, jadi 0 kuadrat, negatif 9 tetap negatif 9. Kemudian jadinya X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Pindah ruas negatif 9-nya jadi 9, sehingga diperoleh X kuadrat sama dengan 9. Maka nilai X-nya sama dengan 3. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa titik potong yang pertama, X1, Y1-nya, X1-nya itu 3, Y-nya itu 0, sehingga ketemu 3,0. Kemudian bagaimana untuk Y yang kedua, yaitu Y2 sama dengan 3. Caranya sama, kita substitusikan ke dalam persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 9. Y-nya diganti dengan 3. 3 kuadrat itu 9. Kalau kita hitung 9 dikurangi 9 itu hasilnya 0. Sehingga diperoleh X kuadrat sama dengan 0, maka X-nya itu 0. Jadi titik potongnya X, Y, X-nya itu 0, Y-nya itu 3. Maka titik potong yang kedua itu 0,3. Untuk kesimpulannya, jadi benar tadi lingkarannya itu saling berpotongan, kemudian memiliki dua titik potong, atau titik potong kedua lingkaran tersebut adalah 0,3 dan 3,0. Itu untuk pembahasan yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua, dua lingkaran saling bersinggungan. Kalau tadi berpotongan, sekarang bersinggungan. Untuk bersinggungan, ini juga dibagi jadi dua. Ada yang namanya bersinggungan di dalam, ada juga yang namanya bersinggungan di luar. Kapan dikatakan dua lingkaran itu bersinggungan di dalam? Jika lingkaran pertama atau L1 dan lingkaran kedua atau L2, ini kita anggap lingkaran pertamanya itu yang berwarna biru, kemudian lingkaran keduanya yang berwarna merah, berpotongan pada satu titik dan pusat lingkaran pertama berada pada lingkaran kedua.
atau sebaliknya. Jadi untuk pusat lingkaran pertamanya, untuk yang berwarna biru ini berada di dalam lingkaran merah. Maka dikatakan bersinggungan, kalau bersinggungan kan di satu titik. Dikatakan bersinggungan, tetapi karena titik pusat lingkarannya berada di dalam lingkaran merah, maka dikatakan bersinggungan di dalam. Kemudian kalau bersinggungan di luar, itu jika lingkaran pertama L1 dan lingkaran kedua berpotongan pada satu titik. Ini berpotongan pada satu titik, tetapi pusat lingkaran P yang pertama tidak berada pada lingkaran kedua atau L2 atau sebaliknya. Ini ya, kalau tadi bersinggungan, kalau tadi berpotongan itu ada di dua titik, tetapi ketika bersinggungan itu titik potongnya ada satu dan dilihat lagi apakah pusat lingkaran pertamanya di dalam atau berada di luar. Kalau tidak berada di dalam lingkaran kedua, maka disebut bersinggungan di luar. Ini gambar bersinggungan di dalam, ini gambar bersinggungan di luar. Sama-sama memiliki satu titik potong. Sama seperti dua lingkaran saling berpotongan, ketika kita akan menentukan dua lingkaran saling bersinggungan, itu dilihat juga nilai diskriminannya. Tetapi di sini dua lingkaran dikatakan saling bersinggungan ya, ini bukan berpotongan. Dua lingkaran dikatakan saling bersinggungan apabila diskriminannya itu sama dengan 0. Kalau tadi berpotongan itu lebih besar dari 0, kalau bersinggungan itu sama dengan 0. Jadi dilihat apakah D-nya lebih besar dari 0 atau sama dengan. Kalau lebih besar itu berpotongan, kalau sama dengan itu bersinggungan. Contoh soal yang kedua, tunjukkan bahwa dua lingkaran berikut saling bersinggungan. Saling bersinggungan artinya nanti kita harus menemukan bahwa diskriminannya itu sama dengan 0. L1-nya persamaannya seperti ini, L2-nya seperti ini. Langkahnya sama, kita eliminasi dulu. Kurangkan kedua persamaan. Boleh kalian mengurangkan L2 dikurangi L1 atau L1 dikurangi L2, nanti hasilnya sama saja. Nah, untuk di video kali ini saya contohkan untuk yang L1 dikurangi L2. L1-nya tinggal dimasukkan persamaannya, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 4Y ditambah 1, dikurangi dengan persamaan lingkaran yang kedua, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 8X dikurangi 12Y ditambah 43. Kemudian ini kita jabarkan. Nanti negatif ketemu positif, jadinya negatif X kuadrat, negatif Y kuadrat, ditambah 8X ditambah 12Y dikurangi 43. Kalau kita hitung, nanti akan ketemu negatif 2X ditambah 8X dikurangi 4Y ditambah 12Y ditambah 1 dikurangi 43. Kita hitung yang memiliki variabel yang sama, X dengan X, Y dengan Y. Yang tidak memiliki variabel juga sama, 1 dikurangi 43, itu negatif 42. Negatif 2 ditambah 8, itu 6. Variabel X yang ikut, kemudian negatif 4 ditambah 12, itu plus 8. Variabel Y-nya di belakangnya. Kemudian bentuk 6X ditambah 8Y dikurangi 42 ini kan belum dalam persamaan yang paling sederhana. Ini bisa kita ubah lagi menjadi persamaan yang lebih sederhana, yaitu dengan cara dibagi 2. 6X dibagi 2 itu 3X, 8Y dibagi 2 itu 4Y, negatif 42 dibagi 2 itu negatif 21. Maka diperoleh persamaan garis yaitu 3X ditambah 4Y dikurangi 21 sama dengan 0. Kemudian dari persamaan ini kita akan membuat ke dalam bentuk X sama dengan seperti tadi. Karena kita akan membuat ke dalam bentuk X sama dengan, maka yang tidak mengandung variabel X dipindahkan ruas.
4Y, ini jadi negatif 4Y, negatif 21 jadi plus 21. Kemudian X-nya itu ruas yang sebelah kanan ini kita bagikan dengan 3 semua. Negatif 4 bagi 3 menjadi negatif 4 per 3Y. Kemudian untuk 21 dibagi 3 itu 7. Sehingga diperoleh persamaan untuk X-nya itu 7 dikurangi 4 per 3Y. Setelah kita memperoleh X sama dengan, maka kita substitusikan nilai X ini yang sudah kita peroleh ke dalam persamaan lingkaran. Boleh persamaan lingkaran 1, boleh persamaan lingkaran 2. Untuk di sini yang saya ambil yang X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X min 4Y ditambah 1 sama dengan 0. Kalau kalian mau menggunakan persamaan lingkaran yang satunya, itu nanti juga akan ketemunya sama. Kita ganti setiap ketemu X, kita ganti dengan 7 dikurangi 4 per 3Y. Maka di sini jadi 7 dikurangi 4 per 3Y dikuadratkan. Y kuadratnya tetap, kemudian ada negatif 2X. Maka X-nya diganti lagi dengan berapa? Dengan 7 dikurangi 4 per 3Y. Dikurangi 4Y ditambah 1 sama dengan 0. Kita jabarkan yang bagian perpangkatan ini 7 dikurangi 4 per 3Y itu hasilnya 49 dikurangi 56 per 3Y ditambah 16 per 9Y kuadrat. Kemudian Y kuadrat ini tetap Y kuadrat, negatif 2 kalikan 7 jadinya negatif 14, negatif ketemu negatif jadinya positif, 2 kalikan 4 itu 8, 8 per 3Y, untuk negatif 4Y ini tetap, 1 juga masih tetap. Kemudian, gabungkan suku-suku yang sejenis, yang memiliki variabel Y kuadrat, kita jumlahkan dengan Y kuadrat. 16 per 9 ditambah 1, itu sama saja dengan 16 per 9 ditambah 9 per 9. 9 per 9 itu kan sama saja 1. 16 ditambah 9 itu 25. Sehingga untuk yang variabel Y kuadrat diperoleh koefisiennya 25 per 9. Kemudian untuk yang mengandung variabel Y, negatif 56 per 3 kita jumlahkan dengan 8 per 3Y dikurangi 4Y. Diperoleh hasilnya 48 per 3Y ditambah yang tidak memiliki variabel 49 dikurangi 14 ditambah 1. Hasilnya 36. Ini ya hasilnya setelah dikurangi dengan 4Y. Nanti hasilnya 48 dikurangi 12 per 3Y. Maka kita peroleh untuk yang koefisien variabel Y itu 60 per 3. Sekarang kita sudah mendapatkan persamaan kuadrat dalam bentuk Y, yaitu 25 per 9Y kuadrat dikurangi 60 per 3Y ditambah 36. Maka kita bisa mendapatkan nilai A, B, dan C. A-nya itu yang berada di depan variabel Y kuadrat, berarti 25 per 9, kemudian B-nya itu negatif 60 per 3, dan C-nya itu 36. Setelah kita memperoleh A, B, C-nya, kita bisa mencari diskriminan. Rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya itu negatif 60 per 3, jadinya negatif 60 per 3 dikuadratkan, kemudian dikurangi 4AC. 4, A-nya 25 per 9, C-nya 36. Tinggal dihitung, untuk negatif 60 per 3 dikuadratkan, hasilnya 3600 per 9, dikurangi yang bagian sini. Kalau dihitung, nanti jadinya juga 3600 per 9. 3600 per 9 dikurangi 3600 per 9, hasilnya 0. Nah, karena diskriminannya itu sama dengan 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dua lingkaran tersebut saling bersinggungan. Jelas ya, untuk materi dua lingkaran saling bersinggungan, determinannya, diskriminannya itu harus 0. Kemudian yang ketiga, dua lingkaran dikatakan tidak berpotongan maupun tidak bersinggungan itu jika bagaimana?
Nah, di sini dikatakan dua lingkaran dikatakan tidak berpotongan dan tidak bersinggungan apabila diskriminannya itu kurang dari 0. Kalau lebih itu tadi berpotongan, kalau sama itu bersinggungan, tetapi kalau kurang itu tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Untuk lingkaran yang tidak bersinggungan maupun berpotongan, ini penjelasannya kedua lingkaran pertama L1 berada di dalam lingkaran kedua L2 atau sebaliknya. Jadi gambarnya seperti ini. Kedua lingkaran pertama kedudukan lingkaran pertama berada di dalam lingkaran kedua. Lingkaran pertamanya misalkan yang berwarna merah, kemudian lingkaran keduanya yang berwarna hitam. Ini dikatakan tidak bersinggungan maupun tidak berpotongan. Kemudian ada juga yang namanya dua lingkaran saling bebas. Dua lingkaran saling bebas itu kedudukan lingkaran pertama itu tidak berada pada lingkaran kedua. Atau gambarnya misal seperti ini. Ini namanya dua lingkaran saling lepas. Untuk contoh soalnya, tunjukkan bahwa kedudukan dua lingkaran berikut ini tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Ada dua persamaan lingkaran yang diketahui, maka langkah pertama sama kita eliminasi dulu. Kurangkan L1 dikurangi L2. L1-nya ditulis, L2-nya ditulis. Setelah itu kita jabarkan, ini kurungnya dikeluarkan. Nanti yang belakang menjadi negatif X kuadrat, negatif Y kuadrat, ditambah 4X, ditambah 2Y dikurangi 1. Dihitung dengan depannya, ketemulah 4X ditambah 4Y ditambah 2Y ditambah 3 dikurangi 1. Yang variabelnya sama, kita jumlahkan, 4 tambah 2 itu 6. Mengandung variabel Y di sini yang depan itu X. Kemudian 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Bentuk 4X ditambah 6Y ditambah 2 bisa disederhanakan lagi dengan cara dibagi dengan 2. Karena kan ini belum bentuk paling sederhana. Maka setelah dibagi jadi sama 2, menjadi 2X ditambah 3Y ditambah 1. Sehingga kita peroleh persamaan baru 2X ditambah 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita akan membuat menjadi X sama dengan, maka yang tidak ada variabel X-nya pindah ruas, min 3Y dikurangi 1, X-nya itu yang ruas sebelah kanan dibagi dengan 2. Sehingga menjadi negatif 3/2Y dikurangi setengah. Nah, karena di sini kita sudah menemukan X sama dengan negatif 3/2Y dikurangi setengah, maka inilah yang akan disubstitusikan ke salah satu persamaan lingkaran. Tadi kita punya dua, boleh milih yang atas, boleh milih yang bawah. Di sini yang saya pilih yang bagian atas. Kalian tapi bisa menghitung juga untuk bagian yang bawah, nanti ketemunya sama. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 13 sama dengan 0. Kita ganti setiap ketemu X diganti dengan negatif 3/2Y dikurangi 12. Karena di sini kuadrat, maka ini juga kita kuadratkan. Bagian yang belakang masih sama persis seperti atasnya. Kita jabarkan untuk bagian yang depan, negatif 3/2Y dikurangi setengah dikuadratkan. Itu hasilnya 9/4Y kuadrat ditambah 3/2Y ditambah 1/4. Belakangnya masih mengikuti. Kemudian dari bentuk ini, kita kumpulkan yang memiliki variabel yang sama, Y kuadrat dengan Y kuadrat, Y dengan Y, dan yang tidak memiliki variabel, kita kumpulkan dengan yang tidak memiliki variabel. Nah, nanti diperoleh persamaan kuadrat dalam bentuk Y, yaitu 13/4Y kuadrat ditambah 11/2Y ditambah 53/4 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat inilah yang akan kita tentukan koefisien ABC-nya. Maka, dari persamaan kuadrat dalam Y, kita peroleh untuk koefisien A-nya, itu sama saja 13/4,
B-nya itu 11/2 dan C-nya 53/4. Inilah yang nanti akan digunakan dalam mencari diskriminan. Rumus untuk mencari diskriminan masih sama, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya 11/2 dikuadratkan, dikurangi 4. A-nya 13/4, C-nya 53/4, dihitung. Nanti ketemulah yang depan itu 121/4, yang belakang ini jadinya 2756. Kemudian kita samakan penyebutnya, sama-sama berpenyebut 4, kemudian dikurangkan, maka ketemu hasilnya negatif 142. Negatif 142 itu kan bernilai negatif atau kurang dari 0. Nah, di sini karena diskriminannya kurang dari 0, maka kita bisa simpulkan bahwa benar dua lingkaran tersebut tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, kedudukan dua lingkaran. Di sini dua lingkaran yang saling konsentris dan berhimpit. Kapan sih dua lingkaran itu dikatakan konsentris? Dikatakan konsentris jika lingkaran L1 dan L2 berada pada satu titik pusat lingkaran. Jadi L1 dan L2 itu titik pusatnya sama. Ini misalkan P1 untuk lingkaran yang pertama, kemudian P2 untuk lingkaran yang kedua, pusat lingkaran kedua, dan P1 dan P2 ini letaknya sama, pusatnya sama. Walaupun kedua lingkaran ini memiliki jari-jari yang tidak sama. Jadi lebih besar yang L2-nya. L2-nya itu lingkaran yang luar, L1-nya itu lingkaran yang dalam. Tetapi memiliki titik pusat yang sama, yaitu yang berwarna merah ini. Inilah yang disebut dua lingkaran konsentris, memiliki titik pusat lingkaran yang sama, tetapi jari-jarinya berbeda. Lebih panjang yang lingkaran kedua atau yang berwarna merah ini. Kemudian jenis yang kedua ada dua lingkaran berhimpit. Nah, untuk dua lingkaran berhimpit, jika L1 dan L2 berada pada satu titik pusat lingkaran, jadi titik pusatnya masih sama, dan kedua lingkaran ini memiliki jari-jari yang sama juga. Jadi kembar besar lingkaran L1 dan L2-nya sama, titik pusatnya sama, panjang jari-jarinya juga sama, maka itu dua lingkaran dikatakan berhimpit. Sekian untuk materi di video kali ini. Sekarang mari kita berefleksi. Apakah sekarang kalian dapat menentukan kedudukan dua lingkaran? Kapan dua lingkaran itu dikatakan saling berpotongan? Kapan dikatakan saling bersinggungan? Kemudian kapan juga dua lingkaran itu dikatakan tidak berpotongan dan tidak bersinggungan? Dan yang terakhir, lingkaran yang saling konsentris dan berhimpit. Silahkan bisa putar video ini kembali jika masih ada bagian yang belum dimengerti, atau bisa juga tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.